Hadirin dan rekan-rekan, kita akan sedikit bicara tentang dunia industri fashion. Ketika kita bicara tentang fashion, kita bicara tentang sesuatu yang bergerak dengan cepat. Dalam satu bulan, fashion bisa berganti dari satu gaya menuju gaya yang lain, tanpa pengaruh-pengaruh eksternal ataupun dengan pengaruh eksternal. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang industri fashion, beberapa hal atau perusahaan yang berdiri di industri fashion harus dapat bergerak dengan cepat mengikuti dengan alur yang terjadi di masyarakat. Tren-tren yang terjadi dan juga kejadian-kejadian unik yang terjadi di masyarakat harus dipertimbangkan untuk strategi selanjutnya. Bicara tentang strategi dan juga pengelolaan yang baik akan menjadi modal bagi semua perusahaan industri fashion dalam menjalankan bisnisnya. Apalagi untuk bertahan di era digital di mana dunia fashion bergerak semakin cepat. Oleh karena itu, saya Evan Maulana Hafid dengan Ataya Alaisa Mufida dan juga Rifki Irwandi melakukan sebuah penelitian kepada perusahaan ETG untuk memahami apakah strategi apa yang jitu untuk digunakan dalam dunia digital kini, dan apakah pengelolaan yang baik menjadi salah satu pertimbangan yang sangat besar ketika kita bicara tentang industri fashion. Kita bicara sedikit tentang ETG. ETG adalah salah satu perusahaan fashion yang sudah berdiri sejak tahun 2012. Sudah berkembang lumayan lama dan juga bersistem B2B atau business to business. ETG sendiri sudah menjalankan bisnis lumayan lama dan merasa sudah membentuk strategi yang beradaptasi dengan masa-masa sekarang. Namun, perusahaan ETG juga menemui beberapa permasalahan klasik di dunia sales, terutama dunia sales fashion industry. Salah satunya seperti permintaan masyarakat yang berubah terlalu cepat, tren pembelian masyarakat yang berubah terlalu cepat, dan juga kebiasaan cara pembelian yang cukup membingungkan jika kita bicara dari sudut pandang sebuah bisnis. Oleh karena itu, penelitian ini kami lakukan secara kualitatif dengan wawancara langsung kepada narasumber yang hadir dari pihak ETG. Dari wawancara yang kami lakukan, kami menemukan banyak sekali insight-insight yang sangat penting dari sudut pandang sales. Untuk memahami terlebih dahulu sales dari tim ETG, kita bisa menggambarkannya sebagai struktur dasar, di mana sales ETG memiliki kepala bagian pengurus sales satu orang yang membawahi beberapa bagian-bagian yang merupakan bagian dari sales, seperti pengurus sales dengan mitra dan yang pengurus toko yang ada di toko fisik. Selanjutnya, kami melakukan analisis perspektif penjualan atau sales perspective analysis, di mana kami menemukan bahwa sales dari ETG menggunakan strategi market oriented selling atau penjualan yang berorientasi kepada kebutuhan pasar. Bagaimana mereka melakukan ini? Mereka melakukan ini dengan dua cara. Yang pertama adalah cara yang sebelum melakukan penjualan, yaitu dengan penyebaran kuesioner kepada pihak mitra dan juga pihak pelanggan untuk memahami apa yang mereka inginkan, seperti misalnya warna baju yang diinginkan, model baju yang diinginkan, bahan yang diinginkan, atau pasangan-pasangan atau set yang mereka inginkan di saat itu. Dengan hasil ini, sales dari ETG bisa memahami apa kira-kira yang akan dibutuhkan oleh pasar di siklus waktu hari ini. Dan yang kedua adalah penempatan dari SPG-nya sendiri. Cara sales ETG menempatkan salesperson adalah sebagai fashion consultant, di mana fashion consultant sudah mengalami pencerdasan setiap minggunya atau setiap bulannya untuk memahami katalog yang dikeluarkan, sehingga mereka bisa membantu konsultasi kepada pihak pelanggan ataupun pihak mitra yang membutuhkan bantuan secara produk. Selanjutnya, kita akan membahas ke cara mereka mencari pelanggan baru atau prospecting. Prospecting adalah proses di mana biasanya pihak sales mencari pelanggan potensial yang baru. Di sini, sales ETG tidak hanya mencari pelanggan, tapi sales ETG juga mencari potensial mitra yang ada di sekitar, yaitu toko-toko penjual garment. Bagaimana cara sales ETG mendatangi mitra-mitra ini? Pertama, sales ETG akan melakukan survei lapangan, di mana mereka akan mencatat toko-toko potensial yang dapat diajak kerjasama. Lalu selanjutnya mereka akan melakukan approaching, dan bagaimana hasilnya? Apabila mereka ditolak, mereka akan menyimpan terlebih dahulu informasi tentang toko tersebut sewaktu-waktu apabila tokonya masih ingin mengganti keputusannya sebelumnya, dan apabila sudah diterima, maka mereka akan melanjutkan ke sesi distribusi, di mana sales ETG akan mengantarkan barang-barang dan menetapkan target bagi mitra tersebut untuk menjual berapa pakaian pada setiap bulannya atau setiap tahunnya. Selanjutnya
selanjutnya masuk ke bagian follow up. Sales strategy mengedepankan skill follow up sebagai salah satu skill yang sangat penting, terutama dalam menjaga hubungan kepada mitra dan juga pelanggan-pelanggan. Sales strategy akan menyebarkan chat atau menyebarkan katalog-katalog terbaru, memberikan penawaran-penawaran unik dan juga diskon-diskon bagi pelanggan loyal melalui loyalty program. Hal ini diberikan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan juga memastikan retention purchase. Dan juga begitu juga dengan mitra. Untuk menjaga kedekatan mitra dan juga memperkenalkan produk baru terhadap mitra, sales strategy akan mengadakan fashion show kecil-kecilan di mana mereka akan menunjukkan katalog-katalog terbaru mereka kepada pihak mitra untuk mendengarkan penilaian dari mitra dan juga mendengarkan feedback-feedback yang mereka dapatkan. Dengan 3 komponen ini, mereka bisa menyempurnakan market oriented selling sehingga mereka memahami kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan, kebutuhan yang menurut mitra diinginkan oleh pelanggan, dan kebutuhan yang mereka temukan berdasarkan 2 data tersebut. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang environment atau tentang lingkungan yang ada di sekitar sales strategy yang akan disampaikan oleh rekan saya. Masuk ke struktur organisasi, di sini peran yang umumnya kita kenal sebagai SPG secara resmi disebut sebagai fashion consultant. Pastinya seorang FC ini harus didukung dengan budaya yang ETG tanamkan kepada setiap salesnya, yaitu ethics, E enthusiasm, T teamwork, E integrity, C creative, and S spiritual. Dan spiritual inilah yang membedakan budaya ETG dengan brand lainnya. Dalam eksekusi penjualan, tim sales akan bekerja secara sistematis berdasarkan data. Mereka akan melakukan survei lapangan terlebih dahulu untuk memetakan tokoh-tokoh potensial sebelum akhirnya mereka melakukan penawaran. Yang menariknya dari manajemen proyek ini, mereka akan menyimpan data-data tokoh yang melakukan penolakan sebagai core prospect. Mereka meyakini bahwa tokoh-tokoh yang melakukan penolakan akan menjadi aset yang penting bagi mereka untuk peluang di masa depan. Berlanjut ke bagian sales control analysis, di sini perusahaan ETG melakukan berbagai serangkaian hal untuk meningkatkan sales mereka, dan di sini fokus utama mereka untuk mengelolanya adalah meningkatkan kinerja dari tim salesnya. Hal ini dilakukan manajer dengan apa? Dengan menggunakan standar indikator kinerja atau SIK, yang dimana di sini terdapat evaluasi setiap bulannya apakah terdapat peningkatan atau penurunan. Jika terdapat peningkatan dari tim sales, maka manajer akan melakukan adjustment. Agar apa? Agar di bulan berikutnya goals di bulan ini dapat tercapai juga nih di tiap-tiap bulan selanjutnya, atau bahkan bisa ditingkatkan lebih lagi. Sedangkan jika terdapat penurunan kinerja, maka manajer akan mengevaluasi lebih lanjut dan menganalisis di mana akar permasalahan dari penurunan ini. Nah, selain standar indikator kinerja, kompensasi adalah hal yang penting juga dilakukan oleh tim ETG, grup ETG, yang mereka anggap sebagai suatu hal yang penting diberikan kepada tim sales atau mitra yang berhasil mencapai target bulanan dan target tahunannya. Dan kompensasi yang diberikan ini bisa berupa jalan-jalan ke luar negeri, ke daerah seperti Malaysia, Singapura, dan negara-negara lainnya gitu, sebagai buah dari hasil kinerja mereka yang bagus mencapai target bulanan dan tahunan. Lebih-lebih lagi kami juga melihat bahwa hal ini tuh bersifat partisipatoris, bahwa tim sales dan juga mitra dapat merasakan less pressure karena mereka merasa, oh ini sesuatu hal yang saya pilih sendiri untuk mencapai target-target tersebut. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan benefit berupa jalan-jalan. Manager sales ETG melakukan serangkaian evaluasi itu kan berdasarkan timeline dan juga alur yang cukup terstruktur, di mana mereka akan melakukan pengawasan terlebih dahulu kepada tim salesnya, dan setelah itu barulah dalam jangka sekitar 3 bulan mereka akan melakukan evaluasi. Dan ini kan evaluasinya dilakukan secara meeting ya, online gitu, berdasarkan team meeting atau personal performance appraisal. Manager sales etika sendiri melakukan evaluasi berdasarkan alur dan timeline yang cukup terstruktur, di mana
3 bulan itu secara bertahap ya, 3 bulan mereka akan melihat dulu nih bagaimana kinerjanya, mereka pakai fungsi pengawasan, dan setelah itu setelah 3 bulan selama yang sekarang 3 bulan itu mereka lakukanlah evaluasi, dan evaluasi di sini memakai sistem team meeting dan juga personal performance appraisal. Umumnya pada team meeting, manajer dari perusahaan ETG akan lebih berfokus nih memaparkan gambaran umum dari hasil-hasil kinerja evaluasi dari tiap-tiap mitra, dan mereka akan memberikan pujian kepada para mitra yang berhasil mencapai target-target yang diberikan. Sedangkan untuk personal performance appraisal itu tuh dilakukan oleh para manajer secara one on one, jadi tidak secara berbarengan tapi lebih interpersonal communication one on one tentang keseluruhan dari hasil yang mereka jalankan gitu, atau apakah mereka mempunyai kesan-kesan tersendiri atau situasi masalah yang dihadapi dalam menjalankan mitra yang mereka lakukan dengan perusahaan ETG. Karena itu mereka bisa tuh mengesahkan pendapat mereka, dan di sini ya para manajer itu untuk mendengarkan dan juga bisa memberikan arahan tentang masalah yang mereka hadapi, bagaimana solusinya. Nah, dari kedua jenis tahapan evaluasi itu, manajer akan menyimpan dan merekap hasil-hasil dari evaluasinya untuk apa? Untuk supaya dari next bulan bisa mereka bandingkan apakah improve atau terdapat penurunan lagi. Perusahaan ETG sudah dipandang sebagai perusahaan yang memiliki sistem penjualan yang cukup terstruktur baik, dan mumpuni database yang dilakukan oleh tim ETG juga sudah sangat relevan dan make sense dilakukan oleh perusahaan ini untuk mengedepankan dan meningkatkan salesnya. Mereka melihat bagaimana pasar sedang berjalan, warna apa yang sedang ngetren, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, bagaimana bahan-bahan yang memang cukup nyaman dipakai di Indonesia dan sebagainya. Tapi di sini kami memberikan sebuah saran kepada tim ETG untuk merebranding produk mereka dan mengoptimalisasi sales mereka dengan menekankan pada visual branding yang lebih kuat, warna yang cerah, dan juga lebih mentargetkan audience yang mereka cari seperti anak-anak muda, dan juga mereka juga nih bisa mempertimbangkan untuk berkolaborasi dengan para creator di bidang beauty atau fashion di rancah digital ya, para influencer seperti itu. Sekian presentasi dari kami, saya Rifki Irwandi bersama dengan rekan saya Taya Laisa dan juga Ervan Maulana mengucapkan terima kasih banyak.